Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, dan kali aku akan bahas mengenai teori dari anime One Direct Priority, yang dimana teori ini sudah gue janjikan di video review anime guys ya. Dan teori ini bisa dibilang tuh cukup penting karena kalau nggak ada kejadian ini maka si MC tidak akan punya motivasi untuk bisa melakukan atau menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam teori tersebut guys ya. Itu adalah teori mengenai apa alasan kenapa Koito-chan memilih untuk bundir guys. Check this out. Yang pertama kita akan masuk ke pembahasan, itu adalah Koito-chan memilih untuk bundir akibat dibully sama teman-temannya guys ya. Bisa dibilang Koito-chan itu dibully sama teman-temannya itu karena dia itu berteman sama Ai guys ya. Nah, si Ai ini adalah orang yang paling sering sekali dibully karena permasalahan matanya itu beda sebelah guys ya. Jadi warnanya itu beda guys ya. Yang satu itu coklat, yang satu itu biru guys ya. Sesuai sama yang gue bilang di video review anime ya. Nah, di sini Koito-chan adalah satu-satunya sahabat Ai, dan orang yang berteman sama orang yang dibully itu biasanya otomatis akan terkena bully juga guys ya. Dan yang makin parahnya adalah kalau Ai itu kan jarang masuk sekolah, sementara Koito itu orang yang cukup sering masuk sekolah, otomatis dia itu jadi kayak merasakan hampir setiap hari terkena bully dari teman-temannya guys ya. Kemudian Koito-chan memilih untuk bunuh diri akibat masalah keluarga guys ya. Bisa dibilang Koito-chan ini akhirnya memutuskan untuk bunuh diri karena memiliki permasalahan keluarga yang cukup berat guys ya. Dan masalah keluarga itu bisa dibilang cukup sering menjadi reason atau alasan kenapa seseorang itu memilih untuk bundir guys ya. Bisa jadi mungkin masalah ekonomi di keluarganya, atau mungkin masalah broken home guys ya, yang mengakibatkan keluarga itu jadi kayak pecah dan membuat Koito-chan, orang yang berada dalam situasi seperti itu, memutuskan untuk bunuh diri guys. Dan meskipun begitu harusnya sebenarnya Koito-chan tuh memilih untuk ini guys ya, untuk curhat guys ya sama Ai. Tapi sayangnya Koito itu sepertinya tidak bisa curhat sama Ai karena si Ai-nya sendiri itu jarang muncul, dan dia pun merasa kalau Ai itu juga punya masalah sendiri, jadi takutnya itu kayak mengganggu kenyamanan seorang gitu guys ya. Makanya dia memilih untuk menyimpan masalah ini dan malah membuat dia bunuh diri. Dan yang terakhir, Koito-chan memutuskan untuk bunuh diri. Itu semua karena ulahnya Sawaki Sensei guys. Wih, kok bisa Sawaki Sensei tiba-tiba ada hubungannya sama Koito-chan? Bentar. Untuk membahas mengenai hal itu, saya butuh ngopi dulu guys. Iya. Biar kita itu semangat, harus minum kopi dulu guys. Ini udah tinggal dikit padahal ya. Nggak apa-apa ya. Ya, dikit aja nggak apa. Masya Allah. Ini kopi gula aren, top kopi gula aren guys ya. Rasanya itu bisa bikin lo semangat lagi dan bisa bikin gua makin powerful lagi untuk ngebahas mengenai kasus ini guys ya. Kita taruh sini dulu, oke? Dan yang terakhir, ini semua ada hubungannya sama Sawaki Sensei guys ya. Saya dibilang Sawaki Sensei ini adalah guru yang cukup dekat sama ibunya Ai guys ya. Kenapa Sawaki tiba-tiba dibawa ke kasus ini? Itu karena Sawaki itu tidak ingin ada orang yang mengganggu hubungannya dengan ibunya Ai guys ya. Karena kalau sampai ada orang yang bisa menjadi second opinion atau mungkin pendapat kedua, nah takutnya nanti si orang itu malah makin memberatkan hubungan antara Sawaki dan ibunya Ai guys ya. Misalnya nih, kalau sampai Koito-chan mengatakan kalau jangan sama Sawaki Sensei deh, dia itu kan orangnya begini-begini. Nanti kalau saya kamu si Sawaki itu jadi bapakmu, nanti malah jadi malah jadi buruk gitu. Jadi mendingan nggak usah deh gitu kan. Hal itulah yang akhirnya membuat Sawaki memutuskan untuk mengeliminasi Koito-chan karena takutnya dia akan merusak hubungannya guys ya. Kemudian mungkin masalah lain adalah Koito-chan itu adalah orang yang cukup dekat dengan Ai guys ya. Nah di sini Sawaki itu bisa dibilang cukup renggang hubungannya antara dia dan Ai guys ya. Dan untuk membuat hubungan makin dekat adalah dengan membuat Ai tidak memiliki relationship sama sekali sama yang lain, dan akhirnya lebih dekat sama Sawaki guys ya. Itu sebenarnya alasan yang cukup konyol tapi bisa masuk akal, karena kalau orang itu mau deketin seorang yang dia sukai, maka dia harus mendekati semua anggota keluarganya guys ya. Dan itu juga termasuk yang dilakukan sama si Sawaki guys ya, dimana dia harus mendekati Ai untuk bisa mendekati ibunya guys.
Tapi cara gitu sebenarnya emang konyol dan emang licik guys ya. Dan tuh gue kesel kalau yang menurut kayak gitu guys ya. Itu bisa bikin emosi gue naik gitu guys. Karena betapa konyolnya Sawaki sampai harus mengorbankan temannya Ai demi cintanya sama ibunya guys. BTW tadi kalau saya kayak denger bisik-bisik tadi tuh ada orang lagi main skateboard guys ya. Skateboard itu apa? Ice skating. Ice skating kan apa? Yang itu yang pakai roda-rodaan, nah itulah ya. Jadi intinya di sini Sawaki tidak ingin hubungannya dengan ibunya Ai jadi terputus dan akhirnya memutuskan untuk mengeliminasi si Koito-chan. Dan di sini mungkin dengan cara si Koito-chan itu kan orangnya kan sering kena bully. Terus habis itu dia juga punya masalah keluarga. Nah, mungkin saja Sawaki itu sengaja mendekati Koito-chan pelan-pelan, kemudian menyuruh dia untuk membundir. Kemudian ya udah akhirnya Koito-chan pun bundir dan akhirnya tidak ada lagi pengganggu untuk merusak hubungan antara dia dan juga ibunya Ai guys. Wow. Jadi itu mungkin didekati dengan cara ini guys. Emang ya. Apapun demi cinta itu semua dilibas guys. Itu parah guys ya. BTW buat kalian yang punya masalah hidup ya, mungkin merasa hidup ini berat, jangan apa-apa itu mikir tuh langsung bundir, langsung mati, jangan ya. Coba cari mungkin orang yang bisa menjadi pendengar agar kalian tuh bisa punya second option supaya tidak memutuskan untuk bundir guys ya. Di sini Koito-chan tuh sepertinya melakukan kesalahan karena tidak membuat Ai sebagai pendengarnya guys ya. Dan akhirnya ya dia menyimpan semuanya sendirian dan akhirnya memutuskan untuk bundir guys. Jadi jangan ditiru guys ya. Don't try this at everywhere guys ya, di segala tempat ya. Oke itu saya dulu guys dari gue, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk gue. Dan tolong guys ya di like juga guys ya, karena dan juga di share ya ke teman-teman kalian supaya gue bisa beli studio guys ya, biar suara di luar nggak tahu kedengaran, dan juga biar gue bisa beli tripod sama lighting guys ya, karena kan pecahan di video gue kan kadang-kadang suka gelap guys ya. Jadi biar gue bisa beli itu semua, tolong di share ke teman-teman. Oke, gue pamit, jangan lupa di share ya. Oke. Jadi 3 kali gue ngomong nih ya, nggak apa guys ya. Dan gue pada sasa kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.